Pusat Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) memproyeksikan ekonomi Indonesia baru tumbuh positif pada tahun 2021. Konsensus para ekonom menyatakan faktor penggerak pertumbuhan ekonomi berasal dari konsumsi rumah tangga, khususnya kelas menengah atas. Organization Cooperation and Development atau OECD merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini menjadi minus 2,4% dari sebelumnya minus 3,3%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 diprediksi tumbuh positif 4%. OECD menilai konsumsi rumah tangga masih menjadi faktor utama penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Direktur Eksekutif Core Indonesia Muhammad Faisal mengatakan, kontribusi terbesar konsumsi rumah tangga di Indonesia disumbang kelompok menengah atas. Namun, saat ini kelompok menengah atas cenderung menahan konsumsi karena ketidakpastian penanganan pandemi COVID-19. Jadi artinya masih ada, keinginan masih ada, tapi masih ada kekhawatiran dari sisi penyebaran wabah. Nah, jadi inilah yang kemudian menentukan, saya rasa nanti di 2021, adalah apa yang kepercayaan masyarakat kelas menengah dan atas yang sebetulnya ingin berbelanja ini ditentukan oleh seberapa besar nanti tingkat penanggulangan dari sisi wabah. Jadi ada dua hal yang kita bisa lihat. Yang pertama dari trennya dulu. Nah, tren penyebaran wabahnya sebetulnya di Oktober itu trennya sudah mulai turun. Nah, tapi akhir-akhir ini dalam beberapa minggu ini kan jumlah daily cases-nya naik kembali, lebih tinggi lagi. Nah, jadi ini yang faktor ketidakpastian ini yang kemudian membuat tingkat kepercayaannya itu juga bisa jadi nanti di 2021 juga tertahan. Sementara, Corporate Banking Director Bank DBS Indonesia, Kurnadili menilai pemulihan ekonomi perlu mendapat dukungan dari kebijakan relaksasi kredit perbankan. Keputusan Otoritas Jasa Keuangan memperpanjang program restrukturisasi kredit hingga Maret 2022 dari sebelumnya Maret 2021 merupakan tindakan yang tepat. Menurut Kurnadi, perpanjangan restrukturisasi kredit sangat bermanfaat bagi nasabah maupun perbankan. Untuk nasabah-nasabah yang masih sustainable, tentu kita akan restrukturisasi sesuai dengan POJK tersebut. Tetapi untuk nasabah yang sudah dalam keadaan darurat, kita melakukan manajemen yang lebih prudent. Jadi kita melakukan restructuring seperti biasanya. Kalau misalnya portfolio mereka sudah tidak baik, kita akan langsung menurunkan kualitas kredit mereka. Jadi kita lebih mengambil prudential, lebih konservatif dengan mengidentify masalah tersebut di depan. Tapi secara keseluruhan relaksasi tersebut sangat membantu untuk industri perbankan, jadi tidak terlalu volatile, jadi stabilitas tetap terjaga dengan baik. Sebelumnya, OECD dalam laporan terbarunya mengungkapkan perekonomian global dapat pulih ke kondisi sebelum pandemi pada akhir tahun 2021 mendatang. Perbaikan ekonomi salah satunya disebabkan penemuan vaksin COVID-19 yang melahirkan optimisme. Tim Liputan, Metro TV. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya.